Bayangin deh, kamu lagi di gedung perkantoran, masuk ke lift, pintu nutup, dan kamu pencet tombol lantai kamu. Tapi liftnya nggak gerak. Kamu pencet lagi, tetap nggak gerak. Kamu coba tombol darurat, nggak ada respons. Sinyal HP kamu, 0 bar. Nah, sekarang kamu sendirian di dalam kotak besi kecil itu, dan nggak ada yang tahu kamu di sana. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama tubuh dan pikiran kamu dalam 24 jam ke depan? Di jam pertama, kamu masih oke. Tubuh kamu belum panik beneran. Kamu mungkin ketuk-ketuk dinding, teriak minta tolong, atau coba cari sinyal HP ke segala sudut lift. Otak kamu masih dalam mode problem solving, masih tenang, masih logis. Tapi ada satu hal yang udah mulai terjadi tanpa kamu sadari. Adrenalin mulai mengalir. Jantung kamu sedikit lebih cepat dari biasanya. Itu respons alami tubuh menghadapi situasi yang gak terduga. Masuk jam kedua, rasa lapar mulai muncul kalau kamu belum makan sebelumnya. Tapi yang lebih terasa adalah haus. Tubuh manusia bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makan. Tapi tanpa minum, maksimal 3 hari. Jadi dari sekarang, dehidrasi udah jadi ancaman utama kamu. Kalau kamu punya botol minum, itu adalah harta paling berharga yang kamu punya saat ini. Jam ketiga sampai ke-6 adalah fase di mana tubuh kamu mulai ngomong lebih keras. Punggung kamu mulai pegel karena nggak ada tempat duduk yang nyaman. Kaki kamu capek kalau terus berdiri. Udara di dalam lift mulai terasa lebih pengap. Bukan berarti oksigennya habis, tapi sirkulasi udara yang terbatas bikin napas terasa lebih berat. Faktanya, lift modern punya ventilasi yang cukup untuk bertahan hidup bahkan berhari-hari. Jadi soal napas, kamu masih aman. Yang lebih tricky adalah suhu. Kalau listrik mati total, AC lift ikut mati. Di iklim tropis seperti Indonesia, suhu di dalam lift yang tertutup bisa naik signifikan dalam beberapa jam. Keringat kamu makin deras dan itu bikin dehidrasi makin cepat terjadi. Tips penting, lepas jaket atau lapisan pakaian yang nggak perlu buat ngurangin panas tubuh. Jam ke-7 sampai 12 adalah bagian yang paling berat secara mental. Otak manusia itu nggak dirancang buat diam tanpa stimulasi dalam waktu lama. Mulai muncul yang namanya sensory deprivation, kekurangan rangsangan dari luar. Kamu mungkin mulai merasa gelisah, susah fokus, atau bahkan mulai dengar suara-suara kecil yang sebenarnya nggak ada. Itu bukan kamu gila, itu reaksi normal otak yang kekurangan input. Selain itu, rasa panik bisa datang dalam gelombang. Tiba-tiba jantung berdegup kencang, napas sesak, tangan berkeringat. Itu namanya serangan kecemasan. Cara terbaik menghadapinya adalah dengan napas dalam. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan. Teknik sederhana ini terbukti secara ilmiah bisa menenangkan sistem saraf kamu dalam hitungan menit. Memasuki jam ke-13 sampai 20, tubuh kamu udah mulai merasakan dampak yang lebih serius. Kalau kamu nggak punya air minum sama sekali, tanda-tanda dehidrasi ringan sampai sedang udah mulai muncul. Pusing, mulut kering, urin yang sangat pekat, atau bahkan nggak ada sama sekali. Kepala kamu mungkin mulai berdenyut. Tapi ada kabar bagusnya. Banyak orang yang pernah beneran terjebak di lift selama belasan jam dan berhasil selamat dalam kondisi baik. Kuncinya adalah tetap tenang dan gak buang energi sia-sia. Jangan teriak terus-terusan, karena itu menguras energi dan cairan tubuh. Duduk atau berbaring di lantai lift untuk ngurangin beban tubuh. Dan kalau ada makanan apapun di tas kamu, permen, biskuit, apapun, itu bisa bantu jaga kadar gula darah kamu tetap stabil. Jam 21-24 adalah fase terakhir dan paling kritis. Kalau kamu sampai di titik ini tanpa air sama sekali, kondisi kamu udah cukup serius. Dehidrasi berat bisa menyebabkan kebingungan, lemas ekstrim, dan dalam kasus yang parah bisa mengancam jiwa. Tapi ingat, ini skenario terburuk. Kebanyakan lift di gedung modern punya sistem alarm dan monitoring yang akan mendeteksi masalah jauh sebelum 24 jam berlalu. Yang paling penting untuk diingat kalau kamu beneran terjebak di lift adalah ini. Jangan pernah coba paksa buka pintu lift sendiri. Itu bisa sangat berbahaya, karena kamu nggak tahu posisi lift kamu ada di mana antara 2 lantai. Tetap
tetap gunakan tombol alarm, coba hubungi nomor darurat gedung yang biasanya tertera di dalam lift, dan hemat energi sebisa mungkin. Bantuan pasti datang. Jadi, bisakah manusia bertahan 24 jam di dalam lift? Jawabannya, bisa. Selama kamu tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Tubuh manusia itu luar biasa tangguh. Yang sering bikin situasi makin buruk bukan kondisi fisiknya, tapi paniknya. Sekarang, kamu udah tahu apa yang bakal terjadi dan cara menghadapinya. Semoga kamu gak pernah beneran perlu pakai ilmu ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap stay di sisi nalar yang positif.